Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski menghilang. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada dalam episode yang terbaru, program studi harian kita, Semua Kitab Suci. Dalam program ini, kita mempelajari seluruh kitab di dalam Alkitab, firman Allah yang hidup, dari kitab Kejadian hingga kitab Wahyu. Kita telah sampai pembahasan pada kitab Amsal, buku puisi ketiga dalam Perjanjian Lama di pasal yang ke-17. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut tamu kehormatan di studio, para hamba Tuhan, Saudara Amin Helal, selamat datang. Terima kasih. Saudara Moin Bashir, selamat Terima datang. kasih, Saudara Ayat. Kami juga menyambut hadirin di studio, selamat datang. Saudara Muin, ayat 1 dari pasal 17 berkata, lebih baik sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman, daripada makanan daging serumah disertai dengan perbantahan. Ia memulai pasal ini dengan sekerat roti yang kering disertai dengan ketentraman. Apa yang Anda lihat di sini? Faktanya ketentraman atau damai dalam rumah lebih penting daripada makanan, minuman, dan barang bagus dengan perbantahan. Dari mana kedamaian akan datang untuk manusia? Ini sangat penting karena setelahnya kita akan menghubungkan kepuasan manusia, bahkan jika Tuhan mengizinkan roti kering di dalam rumah. Tapi akan ada kedamaian sempurna. Dari mana damai itu datang? Sementara kita berkata tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Perhatikan, ia tidak berkata orang fakir yang miskin. Bahkan jika orang fasik memiliki banyak harta dan banyak korban, tapi tetap tidak akan menikmati damai. Kehadiran damai dalam rumah membuat seseorang puas dengan apa yang ia miliki. Kehadiran damai dalam rumah membuat seseorang bahagia apapun keadaannya. Bahkan jika tidak memiliki roti kering yang cukup untuk dia dan keluarganya, makan 3 kali sehari, tapi ia hidup dalam damai. Tapi jika ia dihadapkan dengan situasi sulit terlepas dari makanannya, apakah akan ada damai dalam hidupnya? Saya ingat cerita dari Sunamit dalam Perjanjian Lama. Ya. Ia menghadapi situasi yang sangat sulit, yaitu kematian anak laki-lakinya. Ketika anaknya meninggal, dia menaruhnya di atas kasur Elisa. Elisa mengirimkan Gehazi yang bertemu dengannya dan bertanya kepadanya, "Selamatkah engkau, selamatkan suamimu, selamatkan anak itu?" Jawab perempuan itu, "Selamat." Adalah Dari mana datang selamat. ini? Apakah dia tidak memiliki perasaan? Tentu saja punya, tapi dia juga memiliki kepercayaan. Tuhan memberikan dia damai ketika dalam situasi yang gelap, karena damai berhubungan dengan Tuhan. Maka bagaimana dengan kekhawatiran? Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Benar. Rumah yang tidak memiliki Kristus, bahkan jika dipenuhi dengan korban, tetap bisa berubah menjadi pembantaian. Korban dalam jumlah yang besar di dalam rumah tanpa adanya kepercayaan dalam pengorbanan Kristus, mengubah rumah menjadi pembantaian dan penderitaan. Saudara Amin, ayat 2 berkata, budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara anak-anak itu. Apa yang dimaksud budak berakal budi? Budak yang berakal budi adalah budak yang pintar, yang bisa mengerti kehendak tuannya. Dalam ayat ini yang membingungkan, ia tidak membandingkan antara budak dan anak, ia bandingkan antara yang berakal budi dan yang membuat malu. Budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membawa malu. Budak yang berakal budi melakukan kehendak tuannya, maka tuannya mengindahkan dia dan memberikan dia bagian dari warisan, maka ia memberikan warisan bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Di sini ia menasihati kita untuk tidak menjadi anak yang membawa malu. Kiranya Tuhan memberikan kita kebijaksanaan spiritual untuk menjalin hubungan dengan Allah. Sebagai orang percaya dan anak Allah, kita telah menjadi ahli waris dari Allah dan menjadi bagian bersama Kristus. Maka masalahnya di sini adalah anak yang membawa malu, Ya, tidak berakal budi.
maka ayahnya tidak bisa mempercayai dia untuk mendapatkan warisannya. Tetapi jika budak memiliki akal budi, ia bisa diangkat lebih tinggi daripada tuannya. Benar, Abraham contohnya. Memiliki budak yang berakal budi, Eliezer. Dari Damaskus, Abraham mempercayai dia untuk membawa calon istri untuk Ishak anaknya. Oke. Saudara Amin, ayat 3 berkata, kui adalah untuk melebur perak dan perapian untuk melebur emas, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Apakah hubungan antara kui dan perak dengan Tuhan menguji hati dalam sintaksis ayat ini? Perak perlu dimurnikan dari kotoran jadi tukang perhiasan memasukkannya ke dalam wadah, membakarnya sampai meleleh. Kemudian didiamkan hingga pengotornya mengendap, kemudian diambil supernatan murninya. Hal yang sama berlaku untuk emas, perlu untuk dimurnikan di dalam tungku. Jadi, dia ingin mengatakan sama seperti perak yang perlu dimurnikan di dalam wadahnya, emas pun perlu dimurnikan di dalam tungku. Demikianlah Tuhan menguji hati kita agar dapat memurnikan kita dari kotoran yang perlu untuk dihilangkan. Seperti halnya perak yang dimurnikan dengan api dan hal yang sama berlaku untuk emas. Tuhan mempergunakan penderitaan yang kita alami untuk menyucikan kita. Petrus berkata dalam surat pertamanya, pasal yang pertama, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan, maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api. Tuhan menggunakan penderitaan untuk memurnikan Ayub dari membenarkan diri sendiri. Dan menggunakan penderitaan untuk menahan Rasul Paulus dari kesombongan dan menjadi congkak. Telah dikatakan tentang Tuhan dalam pasal sebelumnya, Tuhan menguji hati. Dan di sini dikatakan Tuhanlah yang menguji hati. Hati. Ini karena ia adalah sumber dari roh dan sumber dari hati, Ya. dan baik bagi manusia untuk menghampiri Tuhan selalu, dan berkata kepadanya seperti tertulis dalam Mazmur 139. Hatiku. Selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku, dan tuntunlah aku di jalan yang Kekal. kekal. Kita rehat sejenak dan kembali untuk melanjutkan pembelajaran kita. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Allah membiarkan Nabi Ayub melewati penderitaan dan siksaan seperti ia membiarkan duri dalam daging ada di dalam Rasul Paulus. Ia merancangkan orang percaya untuk melewati penderitaan dan martir karena iman mereka. Penderitaan mereka berguna untuk memurnikan dan memperkuat gereja, dan gereja tidak memiliki pengalaman kebangkitan roh seperti yang terjadi di dalam masa-masa mereka sulit, dalam masa-masa penyiksaan mereka. Berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk melanjutkan pembelajaran kita dalam Amsal pasal ke-17. Saudara Muin, ayat 6 berkata, mahkota orang-orang tua adalah anak cucu dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ia berbicara tentang 3 generasi. Nenek moyang, orang tua, dan anak cucu. Dan berkata bahwa nenek moyang menganggap anak cucu mereka adalah mahkota dan kehormatan dan juga kemuliaan bagi ayah mereka. Sementara kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Bagaimana Anda melihat hubungan antara generasi, baik nenek moyang, anak, ataupun cucu? Saya melihat bahwa ini keluarga dengan hubungan intim, berdasarkan pikiran Tuhan dan memiliki kesatuan yang jarang ditemukan hari-hari ini. Faktanya ini tidak normal untuk hari-hari ini untuk menemukan 3 generasi dalam keluarga yang sama. Dengan hubungan dekat karena pengajaran masa kini di mana anak-anak menjadi tidak patuh kepada orang tua mereka. Tetapi ketika orang tua melihat anaknya dan anaknya melihat anaknya sendiri dan orang tua melihat cucunya, kita menemukan mahkota dan kemuliaan. Karena orang tua bukan hanya menemukan kemuliaan dalam anaknya tapi juga dalam cucunya. Saya berharap untuk melihat orang tua mengasihi anak muda dalam gereja kita dan melihat anak muda menghormati dan menghargai orang tua. Ada contoh yang bagus dalam kitab Kejadian pasal 48
Ketika Yusuf membawa anak-anaknya datang kepada ayahnya, Yakub, ini adalah nenek moyang, orang tua, dan anak cucu. Ketika Yakub melihat mereka, ia bangga dan berbahagia. Dan menganggap bahwa berkat terindah dari Allah untuknya bukan hanya Yusuf, tapi anak-anak Yusuf. Dan berkata kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Yang menyebut mereka dan berkata, mereka itu milikku, bukan milikmu. Ia juga berkata di sini kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Artinya setiap orang harus bangga terhadap orang tua Tepat. mereka, bahkan jika ayah mereka hanya memiliki pekerjaan dan posisi yang sederhana. Memiliki ayah, yang adalah asal-usul saya, membuat saya menghormatinya. Kita sering melihat anak-anak mengabaikan orang tua mereka, merasa malu pada mereka. Mungkin Tuhan memberikan kebaikan pada anaknya dan dia menjadi orang yang terkemuka, sementara ayahnya adalah seorang pekerja sederhana, seorang satpam, atau seorang petani yang tidak mempunyai harkat dan martabat dalam masyarakat sehingga ia mengaku tidak mengenalnya. Saya selalu mengingat Yusuf ketika ayahnya Ayub mendatanginya. Walaupun Yusuf adalah orang kedua di Mesir, tetapi ia tetap menghormati ayahnya. Tentunya kesalehan mengajarkan seseorang untuk menghormati dan menghargai orang tuanya. Hormatilah ayah dan ibumu. Kita akan menerima pertanyaan dari hadirin. Saya memiliki pertanyaan dalam ayat yang ke-7. Silakan. Dikatakan orang bebal tidak layak mengucapkan kata-kata yang bagus, apalagi orang mulia mengucapkan kata-kata dusta. Apa yang dimaksud dengan kata-kata bagus? Apa yang dimaksud kata-kata bagus dalam ayat 7? Orang bebal tidak terbiasa berbicara dengan kata-kata bagus dan ramah. Maka jika ia melakukannya sekali, itu tidak masuk akal. Iya. Dan itu tidak terdengar cocok dengan dia karena yang diucapkan tidak sesuai dengan realita. Biarkan saya memberikan contoh dalam Perjanjian Lama, Raja Saul sebelum ia menjadi raja, diketahui bahwa ia tidak memiliki hubungan apapun dengan nabi dan tidak mengetahui apa itu nabi. Dan ketika ia ingin menghampiri Samuel, ia tidak tahu harus berbuat apa. Iya. Yang ingin saya sampaikan adalah ketika roh Tuhan menghampiri dia dan ia terlihat sedang bernubuat di antara nabi, mereka berkata, apakah gerangan yang terjadi dengan Anakis itu, apa Saul juga termasuk Sebenarnya ini tidak golongan cocok. nabi? Bahkan terkadang orang-orang mungkin bertanya kepada orang seperti itu, apa yang terjadi? Apakah kau baik-baik saja? Apakah kau sakit? Perempuan Samaria yang tadinya bebal dan juga acuh mengucapkan sesuatu yang benar. Ia berkata, nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah. Tetapi yang aneh adalah dia berkata itu selagi ia hidup dalam kejahatan, maka kata-katanya tidak cocok dengan situasinya. Saudara, ayat bahkan ketika orang percaya berjalan di jalan yang salah atau tempat yang salah dan mencoba untuk mengatakan kebenaran, ia terlihat aneh. Contohnya adalah Lot ketika ia mencoba untuk peringati menantu laki-lakinya tentang api yang akan menghancurkan kota. Ia terlihat seperti dengan bercanda. Soalnya mereka bertanya, apakah kau bercanda? Kalau ini akan terjadi, mengapa Ya. engkau tidak pergi? Tepat, benar sekali. Saudara Amin ayat 16 berkata, apakah gunanya uang di tangan orang bebal untuk membeli hikmat? Sedang ia tidak berakal budi. Ia berpikir, mengapa orang bebal memiliki uang untuk membeli hikmat, padahal ia tidak memiliki akal budi. Bisakah hikmat dibeli? Faktanya, hikmat tidak pernah bisa dibeli dengan uang. Seseorang harus memiliki pengertian atau keinginan untuk memiliki hikmat. Ada orang yang mungkin ingin menjadi kaya dan memiliki uang, tapi mereka tidak memiliki keinginan untuk mempelajari firman Allah. Ia menanyakan pertanyaan yang menuduh, mengapa orang bebal memiliki uang di tangannya, atau apa gunanya bagi orang bebal untuk memiliki uang, untuk memiliki hikmat ketika ia tidak memiliki pengertian untuk mempelajarinya. Ini sesuai Alkitab versi KAH. Benar, benar. Maka secara umum, hikmat tidak bisa dibeli dengan uang. Tidak ada uang di tangan yang bisa mendapatkan kebijaksanaan. Hikmat diberikan dari Tuhan Ya, ketika ia menerima Kristus sebagai juru selamat pribadinya. benar. Benar begitu? Yakobus pasal 1 mengatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan semua orang dengan murah hati. Maka barang siapa membutuhkan hikmat, hendaklah ia mencarinya lebih daripada harta, lebih daripada perak dan emas. Baik, Saudara Muin ayat 17 berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Ia berbicara tentang sahabat dan saudara. Seorang sahabat yang dekat dengan temannya dan kehadirannya dalam hidupnya sangatlah penting. Sangat
penting untuk saya menikmati hubungan dengan sahabat yang benar yang mengasihi saya. Ini akan menjadi sesuatu yang baik untuk saya, tapi di sisi lain ia berkata, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Jika seorang mengasihi setiap waktu dalam segala situasi, maka dia adalah sahabat yang benar, yang layak untuk Oke. dipertahankan hubungannya. Tapi, siapa yang bisa saya sebut sebagai sahabat yang benar, yang lebih dekat daripada seorang saudara, yaitu dia yang dikatakan dalam perjanjian baru, sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai Sampai kepada kesudahannya. kesudahannya. Ada contoh yang bagus dalam perjanjian lama, Yonatan dan Daud. Mereka adalah sahabat yang saling mengasihi, tapi saat berhadapan dengan kematian, semuanya berhenti. Benar. Tapi untuk Kristus, kasihnya justru ditunjukkan dengan kematiannya. Apakah ada aturan dalam Alkitab yang beritahu kita bagaimana untuk memilih teman dengan siapa kita berhubungan dan berbagi rahasia dan saling mendukung? Faktanya, bagian terbesar dalam kitab Amsal adalah berbicara tentang masa muda. Sangat penting bahwa anak muda mengambil alih untuk memilih teman karena ia akan menjadi seseorang yang saya percaya untuk menolong saya. Saya akan sebutkan beberapa judul. Sangat penting untuk memilih teman yang adalah orang percaya dan takut akan Allah. Dan lebih baik kalau dia lebih tua dari saya, sehingga saya bisa belajar dari pengalamannya. Menurut saya, pertemanan tidak bisa terjalin antara laki-laki dan perempuan. Hanya antara sama perempuan atau sesama laki-laki. Saya akan memberikan contoh dalam kitab Rut pasal 2. Ketika Rut sedang memungut di ladang Boas, Boas berkata, "Tetaplah dekat pekerja-pekerjaku perempuan." Dan ketika Rut pulang ke rumah, dia berkata kepada ibu mertuanya, "Tetaplah dekat pekerja-pekerjaku perempuan." Maka ibu mertuanya, wanita yang berpengalaman, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pekerja-pekerjanya perempuan, walaupun ladang Boas penuh dengan penuai." Tetapi pertemanan Rut harus dengan pengerja perempuan, bukan pekerja Pertemanan laki-laki. membutuhkan kedua teman yang saling dekat dengan sesama dan bertukar rahasia dan ketakutan mereka dengan sesama untuk saling hadir. Untuk saling hadir di setiap waktu yang adalah tidak sesuai jika ini terjadi di antara seorang laki-laki dan perempuan. Maka pertemanan yang dekat membutuhkan kedua orang dengan jenis kelamin yang sama, perasaan yang sama, orientasi yang sama. Sehingga mereka sungguh-sungguh bisa menjadi dekat satu dengan yang Amos lain. 3 berkata, "Berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji?" Harus ada keharmonisan antara kedua pihak. Benar. Kita lihat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali setelah rehat. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu. Kami telah kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan hadirin di studio. Ayat 22 berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Apakah hubungan dari hati yang gembira dengan tubuh yang sehat? Apa hubungan hati yang gembira dengan tubuh yang sehat? Faktanya ada hubungan antara hati yang gembira dengan kesehatan tubuh. Jika seseorang sedih, tubuhnya menjadi tidak sehat dan akan ada banyak penyakit dalam hati karena adanya kesedihan. Alkitab berkata kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Hati yang gembira adalah obat yang manjur ketika orang percaya menjalin hubungan dengan Tuhan dan firman, ia menjadi sukacita, hasilnya tubuhnya akan menjadi sehat. Contoh dari perjanjian lama adalah ketika Daniel dan temannya menolak untuk memakan makanan raja dan mereka memilih sayuran dan mereka diuji selama 10 hari dan hasilnya adalah bahwa mereka berada dalam fisik yang lebih baik dan lebih sehat. Maka ia ingin memberitahu kita bahwa jika seseorang bersukacita, ia akan menjadi sehat. Iya, benar. Sebenarnya Saudara Muin ayat 23 berkata, orang fasik menerima hadiah suapan dari pundi-pundi untuk membelokkan jalan hukum. Ia berbicara tentang suapan. Dan kita telah membahas ini bahwa beberapa orang menganggapnya sebagai Ya. hadiah. Bagaimana suap bisa mempengaruhi jalan hukum? Ini muterbalikan keadilan seperti yang dikatakan Alkitab. Itulah mengapa dalam hukum dan perjanjian lama, Tuhan memerintahkan semua orang secara spesifik, para hakim dan para raja untuk tidak menerima suap. Mengapa?
Karena suap memutarbalikkan kebenaran membuat yang benar menjadi salah. Alkitab berkata sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Mereka yang menerima suap menjadi tidak bisa untuk menghakimi dengan benar, dan itulah mengapa tidak sesuai untuk siapapun yang berkuasa untuk menerima suap. Saya ingin tambahkan bahwa suap bukan hanya dalam pemerintahan, tapi juga bisa terjadi dalam gereja dan hal-hal kerohanian. Bagaimana bisa? Contohnya ketika Simon ahli sihir melihat Petrus dan Yohanes di Samaria menumpangkan tangan mereka pada orang percaya untuk menerima Roh Kudus, ia menawarkan uang kepada Petrus dan Yohanes untuk memberi dia kekuatan sehingga ia mampu menumpangkan tangannya dan orang-orang menerima Roh Kudus. Tentunya ia mau menukarkan kekuatannya Ia untuk hampir ingin menerima menukarkan dalam sesuai yang situasi ini. ia bayar. Namun Benar. Petrus menolaknya dan berkata, semoga perakmu binasa bersamamu karena aku melihat bahwa kamu berada dalam empedu kepahitan dan dalam belenggu kejahatan. Semoga Tuhan melindungi setiap kita dari suap baik di biro pemerintahan atau bahkan dalam urusan gereja dan kerohanian. Pengertian suap secara umum adalah membayar sesuatu untuk mendapatkan apa yang tidak pantas untuk saya Yang terima. tidak seharusnya Jadi saya terima. membenarkan orang fasik, atau menyalahkan orang benar, atau mendapatkan sesuatu. Itu bukan milik saya dengan membayar uang, dan inilah yang disebut dengan suap. Kiranya Tuhan melindungi kita dari hal tersebut. Hal ini Jangan memberikan lebih jatuh ke banyak tanggung dalamnya. jawab pada penerima. Karena menerima suap memaksanya mutarbalikkan keadilan. Oke. Saya ingin kita bedakan antara suap dan hadiah. Kitab Amsal berkata hadiah memberi keluasan kepada orang membawa dia menghadap orang-orang besar. Contohnya ketika Yakub mengirimkan ke-10 anaknya kepada Yusuf di Mesir untuk yang kedua kalinya dan Benyamin pergi bersama mereka. Ia beritahu mereka bahwa mereka harus membawa hadiah. Maka mereka bawakan hadiah untuk diberikan pada Yusuf. Hadiah yang sederhana ini menunjukkan kasih yang sejati. Hadiah bisa diterima dalam terang dari kasih yang sejati, tidak seperti suap yang tujuannya adalah untuk memutarbalikkan kebenaran. Yang Hadiah membedakan antara adalah keduanya adalah tujuan pertukaran dibalik antara pemberian teman. itu. Namun jika Anda memberikan hadiah Untuk mendapatkan dan sesuatu. berharap mendapat hal yang sama, inilah yang disebut dengan suap. Ya, bertukar hadiah adalah hal yang sangat wajar Benar. dilakukan antara teman. Benar. Tetapi suap Ya, adalah ya. hal yang tidak Bukti bisa cinta antara kedua diterima. teman. Ya. Terima kasih, Tuhan berkati Anda. Kita akan dengarkan komentar hadirin. Kita melihat bahwa kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Ketika orang tua saleh, anak-anak akan menjadi kehormatan bagi orang tua. Maka orang tua harus hidup benar untuk menjadi kehormatan bagi anak-anak mereka, untuk meyakinkan anak-anak mereka untuk menjadi saleh dan kehormatan mereka ketika mereka bertumbuh. Oke. Damai adalah kata yang dicari banyak rumah tangga, dan tidak akan ada damai jika menjauh dari Sang Raja Damai. Baik. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan. Kita lanjutkan pembelajaran di episode berikutnya seturut kehendak Tuhan. Terima kasih. Pemirsa terkasih, dalam bagian hebat dari Alkitab, pasal yang ke-17, fitur yang tepat untuk hubungan antar generasi telah dijelaskan. Hubungan antara nenek moyang dan cucu, anak, dengan orang tua, bagaimana generasi harus dihormati, bagaimana orang tua harus merangkul anak muda, dan bagaimana anak muda menghormati orang tua. Firman Allah telah menjelaskan semua ini. Anda mungkin melihat ada disintegrasi dan ketidakstabilan dalam rumah-rumah, dan ini terjadi karena ketidakhadiran dari peran Alkitab. Ketika Alkitab dibuka, rumah-rumah akan diluruskan. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Panggilan kita melalui program ini adalah agar Alkitab dibuka di rumah-rumah. Kita berharap orang-orang tua mempelajari Alkitab dan membukanya di hadapan anak-anaknya. Tolong bukalah Alkitab dan kembali ke perintahnya sekali lagi. Alkitab berkata, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapatkan upah yang besar. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. رسالة حب هديها يا رب إليك، وارسم لك تسبيح حكاية هفضل أغنيها يا مليك. بكتب لك
أيام رسالة حب هدية يا رب إليك، وارسم لك تسبيح حكاية هفضل أغنيها يا مليك. وأنا مهما قدمت يا ربي هفضل دايما لك مديون، ده انت اتجسدت علشاني وشلت كل الهموم. وأنا مهما قدمت يا ربي هفضل دايما لك مديون، ده انت اتجسدت علشاني وشلت كل الهموم. ده العمر منور بيك والخير يملى ويفيد، وسرور في القلب أكيد أمطار البركة تزيد. ده العمر منور بيك والخير يملى ويفيد، وسرور في القلب أكيد أمطار البركة تزيد. يا كوكب الصبح العالي بعبد شخصك واسجد ليك، وبسبح اسمك يا غالي من نصرة مضمونة فيك. يا كوكب الصبح العالي بعبد شخصك واسجد ليك، وبسبح اسمك يا غالي من نصرة مضمونة فيك. يا واهب للزهرة تيجان والعصفور دايما شبعان، كل أسرار الكون في ايديك يهتف لك قلبي فرحان. يا واهب للزهرة تيجان والعصفور دايما شبعان، كل أسرار الكون في ايديك يهتف لك قلبي فرحان. يا مهوب أنا بخضع ليك يا يسوع أنا حب إليك، يا رويني بغمر عينيك كل كرامة ومجد إليك. يا مهوب أنا بخضع ليك يا يسوع أنا حب إليك، يا رويني بغمر عينيك كل كرامة ومجد إليك. أيام معدودة وقبلك زمن الغربة خلاص هيغيب، روحي هتتمتع وأنا قربك وأنا شايف صورتك يا حبيبي. أيام معدودة وقبلك زمن الغربة خلاص هيغيب، روحي هتتمتع وأنا قربك وأنا شايف صورتك يا حبيبي. أنا ضامن في سماك مكان بيتك صار لي عنوان، توهبني أكل وتيجان وأتهنى برب الأكوان. أنا ضامن في سماك مكان بيتك صار لي عنوان، توهبني أكل وتيجان وأتهنى برب الأكوان. أنا هفضل مستنيك ده مجيئك ليا قريب، وعنيا تكون في عينيك يا لفرحة قلبي بيك. أنا هفضل مستنيك ده مجيئك ليا قريب، وعنيا تكون في عينيك يا لفرحة قلبي بيك. وأنا مهما قدمت يا ربي هفضل دايما لك مديون، ده انت اتجسدت علشاني وشلت كل الهموم. وأنا مهما قدمت يا ربي هفضل دايما لك مديون، ده انت اتجسدت علشاني وشلت. Tuhan firman-Mu ajaib kekal meski gunung menghilang, tiada huruf yang gagal tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah lebih dari emas, aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu hibur hati yang luka, terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku, ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.